Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pergerakan third person menggunakan Jetchill Project. Seperti biasa, Anda akses dulu website jetchill.com, kemudian klik menu Project. Di dalam list ini kita akan mendownload Z11, yaitu Third Person Movement Unity Package. Anda klik ke filenya, kemudian klik kanan dan pilih download. Setelah Anda berhasil download, Anda impor package-nya dengan cara klik kanan di Project Asset, pilih Import Package, Custom Package, kemudian pilih Jet11 Third Person Movement. Ya, ini benar sepertinya kita impor langsung. Nah, jika Anda berhasil impor, maka Anda akan mendapatkan file seperti ini. Jadi di sini agak sedikit banyak ya. Biasanya kan kalau Jetchill Project kan cuman resource, scene, sama script. Kalau ini kebetulan ada tambahan model dan animation. Untuk model ini menggunakan karakter yang mungkin sudah familiar bagi Anda juga. Ini adalah karakter khas milik Mixamo. Namanya karakter Yebot. Kemudian untuk animasinya juga sudah ada juga. Nah, kita akan coba melihat bagaimana pergerakannya. Jadi di sini ada scene Jet11 Third Person Movement. Anda tinggal double klik. Nah, kurang lebih settingannya seperti ini. Ada sebuah plane warna merah, ada karakter, dan si karakter ini juga sudah dikendalikan sama dua buah game object yang masing-masing punya script. Yang pertama adalah kamera orbit, yang kedua adalah third person controller. Ini cukup banyak ya scriptnya. Jadi bagi Anda yang mau memahami scriptnya silahkan. Cukup banyak lah istilahnya, karena pengaturnya cukup cukup ruwet juga. Oke, kita play aja. Jadi yang pertama, kalau di FPS itu ada namanya kamera look atau mouse look. Kalau di third person ada namanya kamera orbit. Jadi pergerakannya memutari karakter seperti ini. Jadi tinggal kalau di sini kamera orbitnya defaultnya adalah menggunakan mouse left button. Jadi diputar seperti ini. Kemudian untuk pergerakannya biasa menggunakan WASD. WASD gerak ke kiri ke kanan. Dan ada tambahan yaitu zoom. Anda bisa menggunakan scroll mouse dan melakukan zoom. Dan pergerakannya ini mungkin sudah mengikuti seperti layaknya game RPG standar ya. Jadi karakter bisa lari, bisa loncat, kemudian juga bisa melakukan sprint. Kalau mencet left shift. Ini kalau lari biasa, kalau left shift ini ada sprint. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya jika Anda ingin mengganti karakter ini dengan karakter yang lain. Tetapi secara settingan otomatis sama gitu, tidak banyak konfigurasi yang harus Anda lakukan. Ya, kalau Anda perhatikan posisi game objeknya, di sini ada satu game objek yang menjadi payung utamanya itu target player. Sementara di bawahnya ini ada karakter robot. Nah, karakter robot inilah sebetulnya yang bisa kita ganti. Karena kalau misalnya ini saya hilangkan, kemudian ini saya play, sebetulnya script masih berjalan, hanya saja tidak terlihat visualnya. Jadi kita bisa menggantinya dengan karakter yang lain. Untuk tutorial ini saya akan coba mendownload karakter dari Asset Store yang biasa saya pakai, namanya Wan Tuntin. Nah, Wan Tuntin. Kita akan coba download dulu. Nama karakternya Wan Tuntin. Tadi udah ada tuh Wan Tuntin. Nah, ini.
Ini karakter yang biasa saya pakai nih untuk sebagai contoh karena uh, secara anatomi bagus, secara rigging juga bagus. Ini kita impor, kemudian kita impor. Oke, selesai. Dan ini kita bisa delete ya karakternya. Nah, kita ambil karakter dari si Wan Tuntin ini. Ini ada prefabnya, ini sudah jadi. Nah, defaultnya seperti ini. Pastikan karakter ini modelnya sudah humanoid. Jadi kita cek di bagian model. Biasanya kalau semua game object atau semua 3D humanoid itu pasti ada file FBX-nya. Kemudian dari file FBX, kalau kita klik di project asset, sebelah kanan tuh ada rig, ada bagian rig. Pastikan ininya humanoid. Biasanya kalau mendownload dari Mixamo tuh biasanya generic biasanya. Tapi kalau udah humanoid baru bisa nih. Kemudian apa lagi ya? Ininya dari karakter. Ini sebentar. Kepalanya ini saya ganti dulu shadernya biar kelihatan ya. Biar kayak kartun tampilannya. Kartun. Kok nggak muncul? Salah, unlit tekstur. Oh, unlit color. Unlit tekstur. Unlit tekstur. Nah, kayak gini. Ini apa sih? Kepalanya ya. Bajunya ini sweater unlit tekstur. Kemudian celananya juga sama unlit tekstur. Udah lah, cukup. Nah, kita akan mengganti dulu yang pertama adalah mengganti controllernya. Animator kontrolnya kita akan menggunakan yang dimiliki sama si Jetchill Project ini di Jet 11 Locomotion. Kita pasang. Kemudian ini sebenarnya udah jalan sih. Kalau kita belum deng. Ini masih ada yang harus di set. Nah, ini nih. Di bagian third person controller ada yang missing animator. Nah, kita harus masukin si karakternya sekarang. Jadi ada dua langkah ya. Pertama masukin animator ke si karakter, kemudian masukin karakter ke third person controller. Ini sebenarnya sudah jalan, hanya saja ada yang sedikit ngaco masalah ini, masalah kamera. Jadi si target player, mana tadi target player itu kan di sini nih. Ini kalau kita bikin messenger harusnya dia posisinya ada di sana. Nah, ini si karakternya harus menjadi anaknya di dalam grup si target player dan posisinya harus pas 000 x z-nya ya. Kalau y-nya mungkin mesti kita atur sedikit lah. Ini sebentar. Message-nya dihilangin, kemudian karakternya di kebawahin sedikit. Nah, gini deh. Nah, kalau sudah sama berarti dia udah bisa jalan nih. Jadi dia bisa jalan sama seperti yang tadi. Bisa di scroll juga. Dan karakter sudah bisa berjalan mengikuti arah kamera. Sambil kita menggerakkan kamera, karakternya terus jalan, dia akan terus maju. Tapi kalau misalnya dia menghadap ke belakang, ya dia akan menghadap ke belakang seperti ini. Ini merupakan ciri khas dari game untuk third person biasanya. Nah, baik, kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.